Shalom, selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu. Kembali kita berjumpa hari ini di acara Bindoman oleh Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Sutri, Yopi, dan Ivon Tarore. Hari ini kita juga dilayani oleh singer Grace. Mari kita siapkan hati, kita mulai acara pagi ini dengan mengucap syukur melalui puji-pujian. Silakan Grace. Baik, terima kasih Bu. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Bindoman pada hari ini. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari saat ini kita semua mau menyanyikan lagu Yesus adalah kekuatanku, karena Dialah Allah kita yang luar biasa. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia angkat. Ya Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Kita katakan Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Kita katakan Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Sekali lagi katakan Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari Ibu Bapak, kita awali hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan saat ini kami boleh datang bersekutu kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat rindu untuk berjumpa dengan kami. Namun kami seringkali lupa untuk bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan segala keberadaan kami. Kami mau persembahkan hati dan hidup kami. Karena itulah yang paling berkenan di hadapan-Mu. Bukan emas perak, bukan kepandaian dan kesuksesan kami. Hanya hidup dan hati kami. Ini yang akan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sekali lagi kita angkat lagu ini. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Ibu Bapak, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membuka hati kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat-Nya, untuk setiap jalan keluar yang Tuhan berikan dalam masalah kita. Kita persembahkan seluruhnya pada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bersama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus
baik selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku. Sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu kami rasakan sampai saat ini. Kasih setia-Mu, belas kasih-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Ibu Bapak secara serentak kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat dan kasih anugerah-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersembah sujud dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan membuka jalan dan menerangi hidup kami. Di hadirat-Mu, ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Bersama-sama sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Saat-Mu Tuhan untuk berkata-kata kepada kami. Kami mempersembahkan pembicara kami, Bapak Yopi Tarore, untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, untuk kami boleh memahami setiap perkataan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.
Silakan Pak. Shalom, teman-teman semua Surabaya. Selamat pagi Surabaya. Kita lambaikan tangan. Hai. Selamat jumpa kembali ya. Lama sudah tidak jumpa. Walaupun lewat Zoom, lewat virtual saja. Ya. Kenapa? Suaranya jelas. Jelas suara saya? Jelas? Suaranya Jelas, kedengaran? Pak. Jelas. Ya. Thank you. Nah, teman-teman semua, kita semua 1 tahun sudah demikian begini, terkurung begini, tapi saya melihat muka-muka yang gembira, banyak sekali yang gembira, tetap gembira. Tadi Grace sudah memimpin dalam pujian, Lisa sudah membuka, ya tetap mau melayani, itu menambah semangat juga saya melihat itu ya, menambah semangat ya. Firman-Mu Tuhan yang menuntun, tadi dikatakan ya dalam pujian, Firman-Mu yang menuntun. Kalau tema hari ini bagaimana Dialah yang membuka jalan. Dia yang membuka jalan. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, begitu banyak orang yang merasa buntu dalam setahun ini. Ini harus ngapain ini? Buntu kelihatannya. Tapi bagi orang percaya, ada jalan keluar. Tuhan siapkan jalan untuk. Makanya kita akan buka dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Yvonne, istriku, dia akan membacakannya. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah. Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan berperang untuk kita. Jangan takut. Waduh, Musa punya kata-kata nabi luar biasa ya. Jangan takut terhadap orang Mesir yang sedang mengejar. Ya. Musa begitu yakin akan kekuatan Allah, akan kuasa daripada Allah. Jadi perlu pertama soal iman, keyakinan, ya. Kepepet apapun, begitu banyak kepepetnya kita ya. Yang ekonominya kepepet, yang kebebasan kerjanya juga kepepet, kena PHK. Ada yang biasanya ibu-ibu masih bisa keluar rumah untuk kerja, ada yang biasanya pergi untuk ke pasar. Saya tahu banyak ibu-ibu yang senang keluar bukan untuk hoya-foya, tapi senang yang penting pergi ke pasar, pergi ke mall. Kalau jalan kaki, suruh jalan kaki, aduh malas, panas banget, terik. Kayak istri saya, tapi kalau lepas di mall pagi sampai malam pun bisa dia jalan terus tanpa duduk, itu bisa kuat. Tapi ini orang Jakarta, orang Surabaya saya rasa beda ya. Jadi kalau mereka di pinggir Laut Merah begitu bahaya, mereka sudah tahu kemana jalannya dan mereka tahu akan binasa. Dan kritikus sudah tahu, sudah beritahu dulu kan,
Hati-hati sama ini, hati-hati sama vaksin, hati-hati sama COVID, hati-hati sama ini. Aduh, pemerintah kok begini, malah disuruh suntik. Aduh, pemerintah kok begini, dipepet. Musa kok ajak kita ke padang gurun ini. Udah tahu padang gurun, nggak ada makanannya. Udah tahu padang gurun, nggak ada airnya. Kok kita dibawa sini? Apa kita mau dikubur di sini? Apa kurang kubur di Mesir? Udah bilang sejak kemarin-kemarin sudah bilang, Musa sudah deh, jangan macam-macam, tenang-tenang aja, tenang-tenang di sini. Walaupun kita ya diperbudak di sini, tetapi lumayan masih makan. Walaupun diperbudak masih bisa makan, sekali-sekali makan daging, ya masih makan burger. Kalau di padang gurun mana bisa? Makanya kejadian juga kan di padang gurun, mereka bilang enakan kita di mana, di Mesir masih dijajah tetapi diperbudak, tetapi bagaimana kita masih makan daging. Ini nggak ada daging, minta sama Tuhan, mana? Ternyata Tuhan kirimkan burung puyuh dan seterusnya. Keadaan kepepet itu membuat orang stres. Sekarang ada jenisnya yang diteliti, panic attack. Orang bisa panic attack dengan stres itu. Wow, banyak sekali pelajar-pelajar biasanya di luar. Saya kasihan kalau lihat anak-anak biasanya main dengan teman-temannya di sekolah, tapi tidak bisa bersama teman-temannya untuk belajar, bersama teman-temannya ke sekolah. Itu sekarang nggak bisa. Aduh, bagaimana ya? Stres, banyak yang terjadi panic attack. Panic attack bagaimana keadaan stres yang tingkat tinggi. Ya. Cucu saya begitu saya ngobrol-ngobrol, "Opa, aku ada tulis lagu, Opa. Tapi lagunya sekarang tipenya begini." Tipenya apa? Tipenya kayak orang putus asa. Dan lagu-lagu begini bahaya, Opa. Bahayanya apa? Orang bisa bunuh diri loh, Opa, sama ini. Wah, saya bilang, kok lagu bunuh diri? Kita biasanya di persekutuan doakan, wow, Allah kita hebat, Allah kita kuasa. Ya, di hadiratmu kurasakan sukacita, damai sejahtera. Cucu saya tahu menulis lagu, dia bilang, tapi Opa ini lagunya lagu gaya sekarang. Gaya sekarang apa itu? Ya gaya orang kurang pengharapan, orang putus asa. Saya bilang, aduh, apa kamu juga begitu sampai nulis lagu? Enggak, ini tipenya sekarang, Opa, yang didengar anak-anak sekarang yang begini. Jadi lihat anak-anak remaja sekarang bisa juga terbawa dengan lagu-lagu itu. Bisa terbawa. Nah, dalam keluarga saya pernah juga kepepet. Kepepetnya bagaimana? Kepepetnya istriku terganggu dengan gangguan jantung. Ipon kena gangguan jantung. Dengan gangguan jantung itu harus diambil tindakan. Sudah sekian lama kami masih mikir, timbang-timbang dan sebagainya, dan akhirnya kami harus melangkah untuk di bypass jantungnya. Nah, untuk itu perlu pembiayaan, perlu persiapan hati nomor 1, dan lain-lain. Untuk itu istriku dia akan memberi kesaksian. Bagaimana keadaan kepepet itu? Ada 2 kali, tapi ini kesaksian yang pertama dulu. Bagaimana kepepet dengan keadaan jantung yang harus dioperasi. Ya, jangan kemana-mana, kita nantikan yang satu ini. Ya. Shalom. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saya akan membagikan bagaimana ketika kita kepepet. Pasti dalam hidup kita ada hal-hal yang membuat kita kepepet, yang membuat kita takut. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sungguh percaya, ketika kita berdoa pada Dia. Saya mungkin sudah ada yang tahu, saya dioperasi jantung, saya tidak akan banyak tentang operasi, tapi saya mau memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan yang menyertai. Ketika saya divonis sakit jantung, saya tahu ini berbahaya sekali, karena yang namanya sakit jantung bisa setiap saat ya berhenti jantungnya. Tetapi saya mengalami hal yang lain. Jadi saya sakit kalau hanya naik tangga, turun tangga,
atau udaranya dingin, atau saya tergesa-gesa. Itu sakit. Kemudian saya hanya minum Sedokart, obat yang di bawah lidah itu, 5 menit saya sembuh. Jadi itu yang saya alami selama kira-kira 3 tahunan. Dan itu memang saya tahu, ketika saya sakit, saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya. Beri saya kekuatan, dan jangan panggil saya dulu sebelum saya diambil tindakan. Supaya suami dan anak-anak tidak kecewa ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau mau diambil tindakan berarti kan harus disiapkan dananya. Dananya berapa? Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu saya punya penyumbatan berapa. Tetapi Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu memang ajaib ketika kita dekat dengan Dia. Kata dekat itu, kalau saya tadi duduk sebelah-sebelahan Mayop itu dekat. Tapi saya bisa menjauh. Tuhan mau kita bukan hanya dekat. Tuhan mau kita nempel. Saya dulu ingat waktu saya pacaran Mayopi, kami masih naik motor, belum punya mobil. Itu kalau digonceng, maunya nempel kayak perangko. Ya kan? Maksudnya dekat sekali. Tuhan mau kita seperti itu, nempel kayak perangko. Ini saya ada perangko, kemudian ada, kok hilangnya? Perangko, kemudian ini ada perangko, ada amplopnya. Ketika perangko ini dekat sini, ini dekat. Tapi perangko ini kalau cuma dekat nggak ada artinya. Dia harus nempel. Ya, nempel. Kalau udah nempel, ini nggak bisa lagi jauh. Karena udah nempel. Tuhan mau hati kita nempel dengan Dia. Tuhan mau supaya kita bukan hanya dekat, tapi nempel. Karena dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Tapi Tuhan mau kita nempel. Ya, nempel. Jadi kemana saja kita dekat. Ya kan? Amplop ini dibawa kemana saja, dia tetap dekat. Tuhan mau kita seperti itu. Jadi kita di mana saja kita tetap dekat dengan Dia. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika saya sakit itu saya katakan, Tuhan saya tahu ini berbahaya. Tapi saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Singkat cerita, pada suatu hari seorang teman, kalau teman dekat atau saudara yang memberikan bantuan itu biasa. Tapi ini teman yang jauh, nggak terlalu dekat. Dia katakan, Yopi, itu Ivon harus diambil tindakan. Harus diambil tindakan, karena dia tahu ya. Tapi Yopi bilang, iya, saya akan kirimkan dana katanya gitu. Aduh jangan Pak, kami juga bingung ya kalau dikirimkan dana nanti tidak bisa kembalikan. Saya akan kirimkan dana, jangan dipikirin kapan saja dibalikan katanya gitu. Singkat cerita dia kirimkan. Itu 13 tahun yang lalu dia kirimkan 200 juta. Untuk kami itu banyak sekali. Dan Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya, persis seperti Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Saya juga ketika itu saya katakan, Tuhan, waduh, ini kalau udah dikirimin duit, berarti saya harus diambil tindakan. Ketika itu, Yopi dulu kan kerja properti dan kontraktor. Kami punya sebidang tanah, waktu itu masih ada 2 bidang tanah yang udah mau dijual nggak laku-laku. Tapi Tuhan punya rencana memang. Dijual kemana saja, ke Rewai, ke Era, semua bahkan mau dikasih pada pendeta, pendeta juga tidak ada kabarnya. Suster. Mau dikasih ke suster untuk dibuat rumah singgah juga tidak ada kabarnya. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang indah. Ketika uang sudah masuk ke rekening kami, orang yang jaga tanah itu pada suatu hari telepon, Pak, tanahnya masih mau dijual nggak? Oh iya, Yopi cepat-cepat langsung bilang besok pada pembelinya datang ke rumah saya 7:30 pagi. Kenapa pagi? Supaya tidak berubah pikiran. Dan benar, datang mereka berdua. Singkat cerita ngomong soal harga, oke, jadi harga bagus. Tapi ketika
Ditanya-tanya lagi, ternyata dia bukan pembeli, baru calo. Nah, kalau calo, iblis langsung apa? Mengganggu pikiran kan? Langsung berpikiran negatif. Waduh, baru calo. Kalau calo kan bisa nanti nggak jadi. Tapi kami tetap percaya pada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang kirim, Engkau pasti akan menyertai. Jadi ketika kami tanya-tanya, siapa sih yang beli? Ternyata yang beli itu seorang narapidana. Narapidana tinggal di mana? Penjara kan? Apakah dia melihat? Saya bilang. Karena tanah ini sudah bolak-balik orang lihat, nggak beli. Apakah dia lihat tanah ini? Tidak. Nah, kenapa dia beli? Ternyata dia di penjara juga bertobat. Karena duitnya mungkin banyak, dia bilang, saya beli tanah ini untuk disumbangkan, untuk dibangun gereja. Karena memang agak besar tanahnya. Untuk disumbangkan dan dibangun gereja. Luar biasa Tuhan ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Sehingga sebelum saya operasi, saya sudah bisa mengembalikan uang teman kami itu. Bahkan ketika di bank diberikan cek, Yopi tidak mau di clearing. Karena kalau di clearing, kalau dia pas di sidang ada apa-apa itu bisa diblokir. Jadi dia minta uang cash. Anda bayangkan nggak uang ratusan juta diambil cash sampai orang bank bingung. Tapi ya dia tidak tahu kan masalahnya. Jadi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita nempel sama dia. Seperti perangko ini, kita tidak akan takut. Jangan takut, kata Musa kan. Kita juga percaya. Ketika masalah apapun hadir dalam hidup kita, kita serahkan dalam doa. Dan firman Tuhan memberikan sungguh-sungguh kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara apapun, Dia akan berikan kekuatan. Dan seperti juga dalam Matius 11 ayat 28-29, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ketika kuk itu ada di bahu kita, kita belajar dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan ketenangan. Karena kita tahu dalam setiap musim dalam hidup kita, Tuhan mau mengajar kita supaya kita nempel dengan Dia. Tuhan berkati. Nah, itu baru sebagian daripada hidup kami. D pertama tadi, yaitu dekat. Dekat dengan Tuhan. D yang kedua, kalau mau akrab dengan Tuhan, kita doanya juga dengan sahabat kita. Nah, untuk itu, keganggu kita nih. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kita ini sahabat Yesus. Sahabat-sahabat Yesus. Nah, kalau sahabat itu selalu dekat kan. Saya kalau doa, berbicara dengan Tuhan, saya selalu berpikir dan mengimani Yesus itu ada dalamku, bersamaku. Tadi dikatakan bersama Tuhan itu bahkan Dia yang berperang melewati ombak gelombang hidup kita. Nah, bersama dengan sahabat. Sahabat kadang-kadang pergi agak jauh, tapi ini dekat. Jadi kalau mau ngomong, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi butuh yang ini loh Tuhan. Bagaimana? Tolong dong, arahkan. Bagaimana saya diarahkan untuk dapat melangkah tidak berbeda dengan kehendak-Mu. Kan Yesus selalu berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Jadi bagaimana melakukan? Jadi untuk melakukan kehendak Bapa di surga, bagaimana sahabat ini menuntun dengan Roh Kudus-Nya. Itu yang saya minta pada Tuhan. Setiap saya
berdoa arahnya selalu begitu. Sehingga waktu mau operasi, itu saya sudah minta tuntunan Tuhan bagaimana keuangan Tuhan permudah dan tidak terlambat sama sekali. Tidak terlambat sama sekali. Bayangkan orang yang beli tanah nggak lihat tanahnya kok mau beli. Anda pernah nggak mau beli tanah, mau beli rumah, nggak lihat rumahnya? Nah ini bukan, kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Sudah begitu lagi, dia nggak di luar, dia di dalam penjara. Tapi kok mau beli? Makanya ayat yang sangat populer buat kita semua ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, sangat populer buat kita. Nah, untuk itu masih ada kesaksian kedua lagi. Nah, untuk itu silakan. Kesaksian kedua ya. Ketika kami bekerja, waktu itu kami baru belum terlalu lama dalam pelayanan, kami bekerja sama dengan teman, karena kami berpikir, wah kalau kerjasama, waktunya bisa lebih banyak untuk Tuhan. Itu pikiran kami, karena teman ini juga sama-sama pelayanan. Tapi ternyata ketika kami sudah berjalan, semuanya udah settle, tiba-tiba pada suatu pagi ketika kami ada di kantor, teman bagian personalia datang. Dia katakan, Pak, di kantor kita ini sekarang ada banyak sekali orang yang berbeban berat. Ada banyak sekali orang yang komplain. Waduh, kami kaget juga ya. Komplain apa? Berbeban berat apa? Ternyata mereka itu merasa sebenarnya kalau hari Sabtu itu jam 1 sudah pulang. Hari Minggu libur. Tapi karena mengejar omset, hari Sabtu harus kerja. Hari Minggu harus kerja juga. Karena jatuh temponya harus dikejar ya, supaya jangan terlambat. Karena kalau terlambat banyak sekali nanti ininya ya harus diganti. Jadi ketika kami katakan pada teman kami, dia katakan apa? Kalau kamu pakai perasaan, kita bubar saja. Dan waktu itu memang karyawan ada 400 ya yang di pabrik. Sehingga ketika dia katakan kita bubar saja. Begitu itu kami tutup telepon, kami langsung berdoa, Tuhan berikan Mazmur 34 pada Yopi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Waduh, kalau kita mengalami hal ini rasanya nggak mengecap yang baik, ya kan? Mengecap loh, kok Tuhan mengalami seperti ini? Kita rasanya udah baik, tapi kok seperti ini? Ternyata ketika kami nelpon notaris pertama kali dia tanya, apakah ibu dan bapak pernah menandatangani satu surat? Yaitu jaminan rentengan, karena memang kami pinjam kredit di bank. Saya katakan, saya pernah. Di mana ibu tanda tangan? Di kantor. Oh bukan. Karena ini kalau ditandatangani harus di bank dan harus di hadapan pejabat bank, dan pejabat bank harus menjelaskan apa arti tanda tangan itu. Oh saya hanya di kantor karena dikatakan ini untuk pelengkap kredit. Ya saya tanda tangan karena saya percaya. Karena saya tidak berpikir bahwa teman saya itu mau punya pikiran lain, tidak ada dalam pikiran saya. Saya hanya berpikir sudah dalam pelayanan pasti tidak macam-macam. Ternyata yang saya teken itu adalah bortoh, jaminan rentengan. Ketika perusahaan tidak bisa membayar kreditnya, yang menandatangani harus membayar dengan harta pribadi. Kalau harta pribadi tidak cukup, yang menandatangani di penjara. Wow, saya pada saat itu, Yopi langsung bingung. Waduh, kalau sampai ada apa-apa, saya bisa masuk penjara gitu ya. Tapi kembali, ketika kita mengalami tidak ada jalan, nggak bisa cari yang lain, cari Tuhan, cari Bapak kita, Bapak di surga, karena kita anak-anaknya kan. Coba kita kalau anak kalau dipegang oleh bapaknya, kalau mau nyebrang jalan, pasti tidak takut.
Walaupun mepet-mepet di depan mobil atau di belakang mobil, di depan motor, dia tidak takut karena tangannya dipegang oleh si Bapak. Kita pun, ketika tangan kita serahkan pada Bapak, Bapak pegang tanganku. Khawatir ada, takut pasti ada, ya. Tapi tidak sampai mencekam. Jangan sampai khawatir dan takut itu menguasai pikiran kita. Jadi ketika perasaan takut itu datang, saya berdoa dan Tuhan berikan ayat. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Karena menurut saya, waduh ini nggak benar nih teman saya. Sepertinya air susu dibalas dengan air tuba. Udah jalan semua dan juga kredit itu ternyata harusnya kan ditandatangani berdua cek ya dan giro. Tapi itu ditandatangani oleh satu orang, oleh dia saja. Kami pun masih nggak curiga, ya nggak apa-apa lah. Padahal itu sebetulnya tidak bisa. Tapi kami pada saat itu merasa, ya dia pasti berpikiran positif, berpikiran baik. Ketika kami mengalami hal itu, Tuhan memberikan ayat. Makanya kita harus nempel. Kalau kita nempel, Tuhan pasti sayang sama kita. Tuhan memberikan saya ayat seperti tadi dan bawahnya kalau Anda baca ayat semua ayat Mazmur 37 itu bagus sekali. Kalau ayat 24 dan 25, engkau tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan akan menopang. Saya percaya benar dan dikatakan percayalah padaku, percayalah. Saya sungguh percaya bahwa lewat masalah ini Tuhan tidak akan membuat saya jatuh. Dan ternyata ketika Yopi ngomong pada teman itu dan dia katakan nggak bisa kalau pakai perasaan, ya kita bubar saja. Akhirnya dibubar, tapi bagaimana caranya? Kami berikan dia waktu 3 bulan, padahal teman-teman lain yang tahu persoalan, digembok aja. Kalau digembok dia hancur, habis pabriknya karena di atas tanah kami dan dibangun di atas tanah kami. Kemudian apalagi? Teman kami itu masih mengatakan, pokoknya kalau mau bubar, semua bangunan yang sudah dibangun di atas itu harus dibayar. Karena kan dibangun dengan uang kredit kan, harus dibayar, kami harus bayar. Kami hanya berdoa, Tuhan kami nggak punya uang segitu banyak untuk membayar. Tapi luar biasanya lagi Tuhan, ketika tidak ada jalan, dia buka jalan. Yopi kan dulu kerja properti, saya bilang. Waktu itu tanah ada yang terjual, dan untungnya persis untuk membayar bangunan yang ada di atas tanah kami itu, pabrik yang dibangun di atas tanah kami itu. Dan kami masih bisa sisihkan 10% untuk diberikan pada Tuhan. Jumlahnya persis seperti itu. Sehingga ketika dia katakan harus bayar, kami katakan iya. Padahal teman-teman udah marah banget. Dia yang mau membubarkan, kok kamu yang mesti bayar, ya amrukin aja katanya. Bangunan itu buat apa? Tapi kami tetap mau melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika 3 bulan kami menghadap pada pejabat bank untuk supaya sertifikat kami bisa dikembalikan. Padahal kalau menurut pikiran manusia itu susah untuk bisa kembali. Tapi Tuhan beri jalan, dia buka pabrik, beli lagi tanah yang lain, kemudian ini ditukar sertifikatnya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ketika dia ngontrak satu ini sebelum pindah, hari itu barang-barang yang sebetulnya harus berangkat, belum berangkat, masih ada di kontrakan. Lalu kain-kain yang seharusnya masuk di tempat yang baru, dia punya pabrik yang baru, itu dimasukkan di kontrakan. Dan malam itu semua habis terbakar. Mesin-mesin terbakar. Saya tidak mengatakan hore syukur lo, enggak. Tapi saya percaya pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita hanya berserah Tuhan, kita hanya mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Hidup seturut kebenaran-Mu. Dan akhirnya sertifikat saya bisa kembali. Sebelum kembali, nah ini, orang kalau melihat uang, itu matanya jadi apa? Hijau. Mungkin juga merah ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10.
mestinya ada bagian yang harus saya dapatkan juga, itu masih diambil oleh teman kami. Saya hanya tidak bisa katakan, saya hanya katakan Tuhan itu baik. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Apa jawaban teman kami? Jangan bawa-bawa Tuhan dalam pekerjaan. Oh, rupanya itu. Jangan bawa-bawa Tuhan di dalam pekerjaan. Sehingga dia bisa melakukan segala perkara. Ya, karena tidak melibatkan Tuhan. Sehingga inilah yang dia lakukan. Tetapi saya tetap katakan Tuhan, saya tidak mau marah. Ketika selesai, saya salaman sama dia, saya katakan, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya, ada perbuatan saya yang melukai hatimu. Ketika saya katakan itu, hati saya seperti plong. Seperti nggak ada apa-apanya lagi, saya merasa bebas. Dan uang juga yang kami dapatkan itu kami bayar, semua kami bayar, sehingga sertifikat bisa kembali lagi. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tahu kan teleponnya Tuhan? 333. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab. Bahkan aku akan memberitahukan hal-hal besar yang belum engkau ketahui. Jadi ketika kita mengalami beban apapun dalam hidup kita, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita sungguh dekat dengan Dia. Asal kita sungguh percaya kepada Dia, Dia akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati. Ya, luar biasa ya. Tuhan masih kedengaran? Iya. Oke. Nah, penyertaan Tuhan. D pertama, kalau kita mau dekat dengan Dia. Dekat dengan Dia. Dengan D kedua, doa. Doa. Tadi saya berkata bahwa saya selalu berdoa, Tuhan itu bersamaku. Jadi tinggal bisik doa itu, saya nggak perlu teriak karena Dia bersamaku. Sahabat. Nah, sahabat selalu tentu berpikir yang baik untuk kita. Untuk kebersamaan. Itu sahabat. Ya. Sehingga saya pikir selalu Tuhan sedang menuntun untuk kebaikan. Jalan apapun untuk kebaikan. Sehingga berdoa, dan berdoa. Tadi, telepon Tuhan setiap saat. Orang tanya, Pak Yopi kalau doa, Pak Yopi suka bawa pencurahan Roh Kudus. Nah, itu doanya bagaimana supaya betul-betul urapannya ada dan sebagainya. Saya bilang, saya pakai telepon aja. Bagaimana pakai telepon? 333. Setiap saat berbicara dengan Tuhan. Kan sahabat. Sahabat yang selalu ada di sampingku. Selalu tinggal bicara sama Dia. Tuhan, ini kok hujan begini, bagaimana baiknya jalannya ya? Tuhan, ini katanya di sana banjir, tapi saya mesti ke daerah sana, bagaimana ya? Itu, tuntun Tuhan, tolong Tuhan. Sahabat pasti beri jalan yang benar, bukan jalan yang mencelakakan. Itu, saya punya pegangan selalu. Kalau berbicara dengan Tuhan, kalau berdoa, berbisik dengan Tuhan, pasti Dia beri jalan yang terbaik. Bayangkan, mesti bayar bangunan yang sekian mahal itu, tapi uang mendadak datang dengan cara apa? Uang keuntungan. Tadi dibilang uang keuntungan. Jadi harga tanah misalnya 10 juta, tapi waktu itu sudah naik jadi 20 juta, jadi 10 jutanya ini buat bayar untuk membayar bank supaya bangunan-bangunan yang ada di tanah kami itu menjadi milik. Sudah. Tapi ada 10% lebihnya. Ada lebihnya 10%. 10% itu apa? Tuhan punya bagian. Saya bukan mau mengajarkan persepuluhan, bukan. Tapi apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan yang terbaik. Seperti lagu. Yang terbaik untuk Tuhan. Diberikan untuk Tuhan. Diberikan pada Tuhan. Waduh, betapa leganya. Beres urusan, Tuhan juga disenangkan. Tuhan ini ada uang. Tuhan nggak butuh uang kita, tapi Dia mau melihat hati kita. Ya, hati yang penuh penyerahan untuk melayani Dia. D ketiga, Efesus 4
ayat 23. Jadi D pertama ada dekat dengan Tuhan, D kedua dengan berdoa, D ketiga bagaimana dalam Efesus 4 ayat 23 ini mau ke depannya kita bagaimana? Ke depannya. Efesus 4 ayat 23. Iya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita ini diminta dibarui. Ya, pada umat Efesus bagaimana pengarahan daripada Paulus supaya kita ini dibarui dalam roh dan pikiranmu, dalam pikiran kita. Jadi dalam setiap langkah ke depan saya, selalu saya minta roh sudah membarui saya, untuk rohku diperbarui juga dengan dekat dengan Tuhan, kemudian yang penting juga yaitu pikiran. Pikiran menjadi pikiran yang positif. Senantiasa bersyukur pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, yaitu bagaimana kami membuat 3B. Kami singkat, saya senang sekali singkatan supaya gampang hafalnya. 3B. Pertama, bersukacitalah senantiasa. B pertama. B kedua, tetaplah berdoa. Berdoa. B ketiga, bersyukur dalam segala hal. 1 Tes 5, 16-18. Bersukacita, makanya kita berkumpul ini walaupun dengan Zoom. Tetap berdoa, makanya kita berkumpul, mau bersama juga berdoa. Dan B ketiga, bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan nggak kehendaki kita walaupun dalam masa puasa ini kita harus sebetut dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, bukan muka muram dan sebagainya. Tapi bagaimana hati kita mau memperhatikan orang-orang kecil. Bagaimana hati kita seperti hati Yesus mau memperhatikan kebutuhan orang miskin, orang kecil, dan sebagainya. Ya. Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang menuntun, membarui kita. Roh Kudus yang menolong kita. Roh penolong. Ya, dalam Yohanes 14:26, Roh Kudus adalah roh penolong. Dia menolong kita, mengarahkan, membimbing kita dan menolong kita. Membimbing kita dalam puasa ini juga bagaimana roh itu di sini dikatakan, tapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang diajarkan Tuhan, yang sudah masuk dalam hati kita, diingatkan kembali. Ya. Dalam Matius 25 ayat 40 itu dikatakan, apa yang sudah engkau lakukan kepada orang sekecil ini, sudah engkau lakukan buat aku, kata Yesus. Pada saat nanti, ya, saya lihat kita di sini sudah banyak yang umur-umur sudah senior. Sekarang istilahnya senior. Katanya dalam penelitian WHO, jadi dunia sudah meneliti tingkat-tingkat keberhasilan, tingkat-tingkat produktivitas orang, yaitu umur 60-70 itu bagus sekali. Kemudian 70 ke 80 yang kedua. Jadi betapa umur-umur 60-70, para ibu-ibu yang sudah 60-70, jangan kecil hati. Kita ini sudah dalam tingkat produktivitas yang tinggi juga, ya. Jadi jangan merasa, namanya sudah tua ya begini aja lah di rumah, sudah tua ya tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu mati. Aduh, jangan. Kita masih bisa berkarya, masih bisa melayani, masih bisa memproduksi sesuatu yang baik di mata Tuhan. Ya. Nah, salah satu juga yaitu dengan Matius 25, lakukan pada orang-orang kecil. Tabungan. Kita kan pengen selalu punya tabungan yang banyak, ya.
tabungan deposito kita yang ke atas, yaitu Matius 25. Menabung harta yang tidak dapat dimakan, ngegat dan karat. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya belajar mengajarkan kepada cucu saya bagaimana memberi. Jadi di perapatan jalan, padahal agak dilarang ya, tapi orang jualan tisu itu sebenarnya bukan jualan tisu, dia sebenarnya mau dekati, adakah belas kasihmu padaku, adakah belas kasih. Nah, cucu saya itu bisa turun dari mobil, dia pergi untuk kasih uangnya pada orang itu. Saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, ini anak belajar bagaimana, kok pengen sekali ya, memberi uang jajan dia beri sebagian untuk si penjual itu, penjual tisu. Karena tukang tisunya nggak datang ke mobil, nggak keburu datang ke kami, karena panjang mungkin, dia jalan ke situ, turun. Jadi saya bilang, waduh bagus sekali, saya senang. Nah, dengan memberi juga kita ada sukacita tersendiri. Puasa ini juga bagaimana dengan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan, itu juga suatu sukacita tersendiri. Setelah kita dibarui dalam roh, pikiran kita juga positif adanya, segala kritik-kritik yang negatif mulai disingkirkan. Yang ada syukur. Orang kurang menghormati kita, kurang menghargai kita, kita sudah melayani kurang dihargai, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau tahu hatiku. Terima kasih Tuhan. Kasihani dia Tuhan, dia tidak mengerti apa yang saya lakukan. Kasihani dia Tuhan, dia tidak mengerti bagaimana untuk melayani-Mu. Jadi berpikir positif selalu. Saya tadinya kalau di jalan istri saya terus terang agak kesel kalau sudah mulai ngebut, siksek, potong kiri, potong kanan. Belakangan saya belajar bagaimana berpikir positif. Orang mau buru-buru potong kita, silakan aja. Cucu saya sampai bingung. Opa kok begitu, Opa? Itu kan dia salah, dia potong. Maksudnya kejar atau apa? Sudah deh. Opa kok jadi banyak ngalah ya? Sudah deh. Biar terima kasih aja sama Tuhan. Kasihan dia. Kenapa kasihan apa? Dia motong kita. Kasihan dia buru-buru. Mungkin dia ke rumah sakit. Mungkin dia ada yang sakit di mobil situ. Kasihan. Buru-buru dia. Jadi biar aja dia jalan dulu. Tapi jalan kita loh Opa. Garisnya begini kita. Biar kasihan. Opa ngalah dulu. Ya. Berubah seturut kehendak Roh Kudus yang menuntut kita. Ya. Bersaksi lagi satu. Nah, masih ada kesaksian terakhir. Ya, sehingga Di masa pandemi ini, kita semua pasti banyak mengalami. Ada yang mengalami usahanya ditutup, tapi ada juga yang usahanya malah membooming, ya, malah naik. Itu macam-macam. Tapi yang kami alami, karena kami kerjanya travel, pilgrim, ziarah, itu mati suri, ya, nggak bisa bangun, memang tutup sampai kapan? Sekarang. Ini sudah berjalan 1 tahun. Ketika baru ada pandemi, kami masih tenang-tenang. Karena kami pikir, ya sebulan, 2 bulan, ternyata udah 3 bulan, udah 4 bulan, wah ini ternyata nggak main-main. Dan pandemi ini semakin menakutkan. Kembali kami datang pada Tuhan. Tuhan, kami selalu mengatakan, perusahaan ini punya Engkau, bukan punya kami. Kami hanya sebagai alatmu, sebagai pegawai-pegawaimu yang menjalankan usaha ini. Ketika udah sampai kira-kira 5 bulan, orang-orang kan kami harus masih tetap membayar pegawai-pegawai. Ketika itu pegawai-pegawai kami mengatakan karena memang mereka juga dirumahkan, tapi gaji tetap dibayar, mereka mengatakan, Bu, kita bikin masakan aja deh, karena memang kan dulu anak saya ada kafe, kita bikin masakan aja, makanan Manado, maksudnya daripada mereka juga nganggur, supaya ada juga kegiatan. Akhirnya Tuhan berikan juga jalan. Kami buat catering, maksudnya makanan, itu berjalan sampai sekarang. Kemudian Tuhan berikan lagi
virtual tour pada saat itu, pada Yola. Ketika dia berdoa, Tuhan berikan itu. Itu juga berjalan. Tapi sekarang karena sudah habis ya tidak ada lagi. Kemudian Tuhan juga bukakan jalan lagi. Tuhan berikan kami juga benda-benda rohani ya bisa dijalankan. Jadi semua Tuhan yang berikan. Kita semua ketika mengalami apapun kita harus move on. Harus berani untuk beranjak. Jangan di tempat. Kalau dulu nunggu aja, ya nunggu sampai kapan? Sekarang saja kami juga belum tahu kapan bisa dibuka lagi usaha ini. Tapi kita harus move on dan juga harus rubah mindset kita ya, bahwa kita sekarang zamannya sudah zaman lain ya, zaman berubah ya, new normal. Bukannya seperti dulu lagi. Semua harus kita rubah. Cara hidup, cara pandang, semua berubah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Asal kita mau menjalankannya. Walaupun memang tidak bisa menutupi, tapi kami jalankan. Walaupun rasanya, aduh Tuhan kecil banget sih. Kalau cuma masak-masakan berapa sih dapatnya? Kami lakukan. Virtual berapa sih Tuhan? Kami lakukan. Kami katakan Tuhan, apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan. Dan itu kami lakukan. Bahkan ada satu usaha juga yang Tuhan berikan harus secara online. Jadi ketika itu ada Jack Ma mengatakan bahwa zaman yang baru sekarang ini tidak bisa pakai cara lama. Harus pakai cara baru. Terobosan yang baru. Yaitu harus online dengan media. Tidak bisa dengan cara yang lama. Nah pada saat itu Tuhan juga berikan kami usaha secara online yang juga lumayan bisa menutupi. Dan ketika itu kami katakan Tuhan terima kasih. Apapun yang Tuhan berikan kami tetap percaya. Dan satu lagi ya, ketika Sriwijaya Air jatuh, itu cucu saya ada di Bali bersama dengan teman-temannya. Besoknya dia mau pulang. 2 minggu sebelum dia ke Bali, dia minta untuk ngaku dosa. Jadi kami carikan pastor, dia ngaku dosa. Ketika besoknya offline, ya ngaku dosanya offline dia. Dekat-dekat sini, di gereja sini. Ketika besok dia mau pulang, itu ada temannya yang ketakutan. Karena Sriwijaya Air baru jatuh. Lalu dia katakan pada Markus, Markus, kok kamu tenang-tenang aja sih? Kamu nggak takut mau naik pesawat? Dia katakan apa? Maksudnya dia sudah ngaku dosa. Jadi dia sudah bebas. Kemudian dia pakai salib. Ya, salib Yesus. Ini loh. Maksudnya ini yang membuat saya tenang. Saya ketika dia cerita itu saya juga bangga. Karena apa? Oh ternyata dia tahu. Yang akan menolong. Yang akan menyertai dia, membimbing hidup dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kita serahkan semuanya dalam 3D. Doa dekat dengan Tuhan. Doa kemudian dibaharui pikiran kita dan roh kita yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ayat penutup. Saya pernah Tuhan bicara ayat ini, bicara secara langsung di telinga dengan suara pria. Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya apa? Serahkanlah segala khawatirmu pada dia. Dia yang memelihara kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak ada jalan lain selain mencari Tuhan. Kalau kita mencari sahabat dunia boleh, tapi nomor 1, kita cari sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kita serahkan. Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir, tapi serahkan segala permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Jadi kita curhat nomor 1 kepada Tuhan. Dekat dengan dia, nempel dengan dia. Pada saat itu kita berdoa, serahkan apa yang kita alami. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami masalah.
pasti ada masalah. Jadi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 1 Kor 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah biasa. Apapun yang kita alami biasa. Saat kita dicobai, Tuhan akan berikan jalan. Dia beri jalan keluar. Kita akan tutup renungan ini mungkin dengan suatu pujian, baru kita berdoa. Terima kasih buat Bro Yopi dan juga Sis Yvonne untuk firman-Nya yang sungguh luar biasa, dan itu sangat menguatkan khususnya bagi kita semua yang saat ini lagi di dalam keadaan sulit ya. Baiklah, kita akan bawakan sebuah pujian di mana akan dilanjutkan dengan doa. Di saat tiada jalan, Tuhanlah yang akan memberikan jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Karena ku sungguh yakin tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya kepada Tuhanlah kita datang. Di saat tiada jalan, Tuhan pasti akan buka jalan buat kita semuanya. Kami persilakan Bro Yopi mungkin berdoa. Bapa di surga, hanya kepadamu kami datang Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa selain di dalam dan kami tidak mau melangkah tanpa bimbingan Tuhan Yesus. Engkau berkata, Engkaulah sahabatku. Oleh karena itu kami berani berkata-kata, berani memohon, berani memuji-muji Engkau, karena betul-betul Engkau sahabat kami Tuhan. Dan Engkau sudah buktikan lewat kesaksian demi kesaksian bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahwa Engkau tuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yakinkan, semakin yakin buat kami. Termasuk kami semua yang hadir di sini. Lewat kesaksian-kesaksian ini. Bahwa firman itu betul. Yang tertulis itu betul. Janjimu itu ya dan amin. Asal kami mau dekat dengan Engkau. Hati kami mau polos di hadapan-Mu, mau dekat dengan Engkau. Asal kami mau berbicara hati ke hati dengan doa kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau dibarui Tuhan. Tolong Tuhan, supaya ini jangan menjadi teori pada pagi hari ini saja. Tapi kami mau melangkah. Mau melangkah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Lihatlah sahabat-sahabat kami yang ada dalam Zoom ini. Khususnya seorang ibu yang berambut keriting saat ini. Dia sedang sakit Tuhan. Kasihan sakitnya berlanjut dan panjang sekali Tuhan. Kasihani anakmu itu Tuhan, sampai agak kurus sekarang.
Kasihani dia Tuhan. Engkau angkat beban, karena Engkaulah sahabat dia juga Tuhan. Tuhan, untuk seorang ibu juga yang sedang bermasalah Tuhan. Dia masalah dengan anaknya, anak laki-lakinya Tuhan. Kasihani dia Tuhan. Turun tanganlah Tuhan untuk anaknya dan untuk dia Tuhan, supaya dapat jalan keluar. Bukakan jalan. Karena kelihatannya buntu bagi manusia, tapi bagi Engkau bukakan jalan Tuhan. Seorang ibu dengan pekerjaannya yang sangat sederhana. Sangat sederhana Tuhan. Dia mengumpulkan uang kecil sedikit demi sedikit Tuhan. Tapi Engkau sangat mencintai anakmu ini Tuhan. Dalam kesederhanaannya Engkau tetap pelihara dia Tuhan. Dia sedang sakit juga saat ini. Tolong Tuhan, supaya dia tetap berharapannya padamu. Dia tetap mau melekat kepadamu. Ibu itu umur kira-kira 76 tahun sekarang. Kasihani dia Tuhan. Dan sekarang Engkau juga sedang menyembuhkan orang yang sakit di bagian punggung, tulang belakang sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan pada tulang punggungmu saat ini. Agak sedikit ke kiri. Tuhan sedang menyembuhkanmu. Dan yang sedang migrain sekarang, rasakan Tuhan sedang menjamahmu juga. Dan Tuhan angkat untuk selamanya migrainmu, bukan saat ini saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang sedang kaku betul dengan lehernya, dari tengkuk sampai lehernya, sekarang juga Tuhan sedang mengangkat sakitmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan angkat tanganmu yang kiri, yang sedang sakit, yang tangan kiri. Angkat tanganmu yang kiri, yang sedang sakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus sedang disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sedang membalut luka di hati beberapa orang yang hadir di sini. Luka yang dalam di hatinya, engkau sedang balut. Masalahnya dengan suaminya yang tak terselesaikan, engkau sedang balut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap padamu, kami serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih untuk Bro Yopi. Sungguh luar biasa sekali pada kesempatan ini. Dan Tuhan memberkati Yopi bersama dengan Yvonne dan keluarga besarnya. Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita semuanya. Kami persilakan untuk pengumuman. Pengumuman untuk Indoman akan dilayani oleh Ibu Evi dari Jogja. Seperti tadi Pak Yopi bilang bahwa usia senja itu bukan usia yang yang sudah diambang gitu ya, tapi usia senja itu bisa kita lakukan dengan produktif, dengan melakukan banyak karya, banyak hal, dengan melayani Tuhan. Maka tema Selasa depan adalah bukan senja biasa, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Yopi hari ini juga ya. Jadi cocok sekali, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Evi dari Jogja. Kemudian Deverbum hari Kamis tanggal 4 Maret akan dilayani oleh Romo Triwardoyo dengan tema Taurat, akan membahas kitab Ulangan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban dengan pelayanan kami di Bindoman, boleh memtransfer persembahan kasih melalui BCA 464 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Vera. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sutri, Pak Yopi, dan Bu Ivon. Luar biasa pencerahannya hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan pujian penutup, mengucapkan rasa syukur kita atas firman-Nya hari ini. Silakan Grace. Baik, terima kasih. Mari Ibu Bapak kita lambungkan satu pujian ini. Kita yakin bahwa hanya Tuhanlah yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Terima kasih Ibu Bapak. Sampai jumpa di dalam pindoman yang akan datang. Tuhan memberkati. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Dari Orlando, Maria. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dari Pennsylvania,